semuanya, di video kali ini kita akan membahas tentang perjalanan pers dari masa ke masa. Nah, kalian pernah mikir gak sih gimana cerita pers Indonesia bisa berkembang dari zaman penjajahan sampai sekarang kita bisa baca berita lewat HP tiap detiknya. Nah, kali ini kita bakal jalan-jalan santai sambil menjelaskan panjang tentang pers Indonesia dari masa penjajahan, pemberedelan sampai reformasi dan era digital. Yang pertama, masa kolonial Belanda. Cikal bakal pers Indonesia muncul di sekitar tahun 1744 lewat koran Batavia's Noveles. Tapi waktu itu media masih milik pemerintah kolonial Belanda, jadi isinya yang membela tentang penjajahan. Baru pada tahun 1907 muncul Medan Priai yang didirikan oleh Tirto Adi Suryo. Nah, inilah jadi awal mula pers nasional. Tirto berani mengkritik ketidakadilan dan membela pribumi lewat tulisannya. Karena itu, beliau dikenal sebagai Bapak Pers Nasional Indonesia. Yang kedua, masa pergerakan nasional dan penjajahan Jepang. Di masa pergerakan nasional, pers jadi alat perjuangan. Media kayak Sinar Hindia, Putusan Hindia, dan Surah Merdeka jadi semangat kebangsaan. Tapi begitu Jepang masuk tahun 1942, semua berubah. Media disensor ketat, hanya boleh menyiarkan berita yang menguntungkan Jepang. Wartawan tidak bisa bebas menulis, semuanya dikontrol. Namun di balik tekanan itu, semangat nasionalisme justru semakin kuat. Yang ketiga, masa kemerdekaan dan Orde Lama. Setelah kemerdekaan, pers kembali menggeliat. Koran-koran baru bermunculan dan jadi media perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Tapi di masa Orde Lama, suasana mulai politis. Media banyak berafiliasi dengan partai dan pemerintahan mulai membebasi suara yang berseberangan. Pers masih punya semangat perjuangan, tetapi ruang geraknya semakin sempit. Masuk Orde Baru 1966 sampai 1998. Begitu masuk Orba di bawah Presiden Soeharto, kebebasan pers benar-benar ditekan. Pemerintah mengatur semuanya lewat SIUP atau Surat Izin Usaha Penerbitan Pers. Kalau media memberitakan hal yang dianggap mengganggu stabilitas, langsung dicabut izinnya alias dibredel. Kasus terkenal terjadi tahun 1994 saat majalah Tempo, Editor, dan Detik dibredel karena memberitakan isu sensitif soal pemerintah. Banyak jurnalis turun ke jalan menuntut kebebasan pers. Nah, di masa ini juga wartawan juga boleh berpegang pada kode etik wartawan Indonesia atau KEWI yang dibuat oleh PWI, Persatuan Wartawan Indonesia. Masalahnya PWI waktu itu berada di bawah pengaruh pemerintah. Jadi, kode etiknya sering kali dipakai untuk menekan, bukan melindungi wartawan. Intinya, media harus sejalan dengan versi kebenaran pemerintah. Era reformasi 98 hingga sekarang. Tahun 98 titik balik besar terjadi. Gerakan reformasi pecah, Soeharto lengser. Dan bersama dengan itu pintu kebebasan pers dibuka selebar-lebarnya. Sistem SIUP dihapus, sensor pemerintah berakhir, dan media baru bermunculan di mana-mana. Bayangkan, dari hanya puluhan media di era Orde Baru, jadi ratusan bahkan ribuan di era reformasi sekarang. Tapi yang paling penting, tahun 1999 lahirlah Undang-Undang Nomor 40 tentang pers. Undang-undang ini menegaskan bahwa pers bebas dari campur tangan pemerintah. Lalu dibentuklah Dewan Pers baru yang independen, bukan lembaga di bawah negara seperti dahulu. Sebelum Dewan Pers independen ini, wartawan hanya boleh tunduk pada kode etik PWI yang sifatnya terbatas dan beraroma politis. Tetapi setelah reformasi, Dewan Pers menetapkan kode etik jurnalistik nasional atau KEJ tahun 2006 yang diperbarui lagi tahun 2012 agar sesuai dengan tantangan media digital. Kode etik ini jadi payung untuk semua jurnalis dan media nasional. Yang terakhir, era digital dan media sosial.
Sekarang kita hidup di era digital, di mana siapa saja bisa menjadi wartawan lewat media sosial. Tetapi tantangannya semakin berat. Bagaimana caranya tetap beretika di tengah banjir informasi dari hoax? Media massa harus bersaing dengan konten kreator, tetapi tetap menjaga prinsip jurnalisme. Dari pena ke ponsel, dari koran ke layar digital, semangatnya tetap harus satu, menyampaikan kebenaran, bukan sensasi.